Baik, selamat pagi semuanya. Di sini Bu Fitri mau mempraktekkan skill laboratori tentang pemberian obat topikal. Apa itu pemberian obat topikal? Pasti sudah pada belajar kan? Pemberian obat topikal yang diberikan pada kulit bisa dalam bentuk aerosol, bentuk salep, bisa bentuk cair, ya. Jadi tergantung pada jenis obatnya. Nah, di sini Bu Fitri akan contohkan adalah dalam bentuk salep, ya, yang nanti akan dioleskan di kulit pasien yang mengalami gangguan, ya, bisa dermatitis, ya, gatal atau alergi, atau misalnya mengalami bekas luka dan lain sebagainya, tergantung dari indikasi yang akan kita berikan, ya. Bisa dipelajari tentang pemberian obat topikal. Nah, sebelum ke pasien, yang perlu kita siapkan adalah alatnya. Baik, alat yang perlu kita siapkan di sini ada air hangat, ya, boleh air hangat, ya, boleh NaCl, ya, untuk membersihkan area sebelum kita berikan obat. Kemudian ada kapas, ya, untuk membersihkan. Kemudian ada tisu jika diperlukan, perlak dan pengalas jangan lupa, kemudian bengkok untuk tempat kotoran, dan sarung tangan bersih 1 pasang cukup, ya. Dan yang terpenting adalah obatnya, apa yang mau diberikan, ya. Baik, alatnya sudah kita persiapkan, kemudian kita masuk ke fase orientasi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Fitri yang pada pagi hari ini dinas di ruang Genfil. Tujuan saya ke sini mau memberikan obat topikal, yaitu salep di area tangan Bapak yang mengalami gatal gitu, ya. Jadi di situ ada gatal-gatalnya karena alergi gitu, ya, sering digaruk. Saya cek dulu identitasnya ya Pak, ya. Apakah betul ini dengan Bapak Tono, usianya 55 tahun? Oh iya, betul ya Pak, ya. Baik. Jadi pemberian obat topikal ini untuk membersihkan pada area tangan Bapak ini ya Pak, ya, yang pada pergelangan tangan Bapak ini yang mengalami radang pada kulit, ya, bekas-bekasnya perlu dibersihkan. Langkah prosedurnya nanti saya bersihkan dulu di area kulit tangan Bapak, kemudian selanjutnya saya berikan salep, ya Pak, obatnya. Begitu Bapak, apakah bisa dimulai sekarang? Baik, saya izin untuk tutup tirai dan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Tutup tirainya, jangan lupa privasi ya. Kemudian jangan lupa 6 langkah cuci tangan, 6 langkah ya cuci tangan. Setelah itu kita siapkan alat, ya, kita masuk ke fase kerja. Alatnya kita dekatkan, kemudian kita pasang perlak dan pengalasnya. Nah, ini kebetulan lukanya atau yang mau kita berikan obat itu berada di lengan pasien, ya, di punggung tangan pasien. Kita pasang dulu perlak dan pengalasnya. Permisi ya Pak, ya. Cut. Kira ketok. Ya, ini misalnya adalah ini yang akan kita berikan obat topikalnya, ya, di sini di area punggung tangan. Kita pasang perlak pengalas terlebih dahulu. Ya, permisi ya Pak, ya. Ya, karena menjauhi dari perawat, ya, kita permisi dulu. Kemudian kita memakai sarung tangan bersih. Sudah siap seperti ini. Kemudian
kita bersihkan dulu ya menggunakan cairan NaCl. Permisi ya Pak ya, saya perlu bersihkan terlebih dahulu. Ya, bersihkan 1 kali usap ya. Ini pegang. Kemudian kita olesi pada area lukanya itu menggunakan lidi kapas. Nah, seperti ini. Tap, tap. Ya, 1 kali usap ya pada areanya. Nah, sudah, buang lagi. Kalau masih memang perlu kita ambil lagi ya, sedikit sesuai kebutuhan yang lebar atau luas lukanya. Nah, seperti ini ya, udah cukup begitu. Kemudian kita ambil peladang penganasnya. Permisi ya Pak ya, saya ambil lepas sarung tangan. Kalau memang perlu, misalnya ini dalam bentuk cair, misalnya obatnya jatuh dan sebagainya, kita bisa lap menggunakan kasa ya samping-sampingnya ya, atau menggunakan tisu yang bersih. Nah, kemudian kita rapikan. Bapak, saya sudah selesai memberikan obat topikal pada area tangan Bapak. Gimana Bapak? Apakah ada yang dikeluhkan? Oh iya, agak perih ya Pak ya. Ya karena ini terlihat memang ada yang sedikit mengelupas ya Pak, karena Bapak merasakan gatal jadi sering digaruk gitu ya Pak. Tidak apa-apa, nanti berikan salep ini mudah-mudahan segera sembuh ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau misalnya Bapak memerlukan sesuatu silahkan menghubungi perawat. Selamat pagi. Kita rapikan. Buka tirai. Jangan lupa cuci tangan dan dokumentasi. Oke, terima kasih.